Manusia dan peninggalannya selalu menarik untuk kita bahas. Manusia selalu meninggalkan bukti bahwa mereka pernah ada di dunia ini. Bukti yang ditinggalkan pun beragam. Kalau di zaman sekarang mungkin seperti lagu, film, atau buku. Di zaman dulu mereka meninggalkan benda-benda bersejarah dan tentu saja lukisan. Berbicara soal lukisan, ternyata lukisan adalah sesuatu yang telah ada sejak zaman dulu. Manusia-manusia masa lampau yang kadang disebut dengan nama manusia purba adalah pelaku dari hadirnya lukisan pertama di dunia. Lantas, di mana lukisan pertama ditemukan? Siapa yang melukiskannya? Jawabannya ada di Sulawesi, tepatnya di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, kita akan kembali sejenak ke Sulawesi Selatan, utamanya ke Gua Leyang Tedonge yang ada di Kabupaten Pangkep. Ternyata disinilah ditemukan lukisan tertua yang ada di dunia. Lukisan ini telah digambar sejak 45.500 tahun yang lalu. Kalau kita perhatikan, lukisan ini nampak seperti gambar hewan, mungkin hewan sejenis babi dan sebagainya. Tahukah kalian kalau besar kemungkinan dari gambar-gambar inilah lahir yang namanya kepercayaan alias agama. Bagaimana bisa? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini agar bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Gua Leyang Tedonge adalah bagian dari kawasan kars terbesar kedua di dunia yang meliputi wilayah Maros dan juga Pangkep, Sulawesi Selatan. Tercatat ada 296 gua yang ada di dalam kawasan kars ini. Dan kabarnya di setiap gua tersebut terdapat lukisan-lukisan yang berusia ribuan tahun lamanya. Dari sekian banyak lukisan yang ada, beberapa dari lukisan tersebut dianggap sebagai gambar atau lukisan tertua di dunia. Hal ini juga menandakan kalau manusia zaman dulu termasuk cerdas karena bisa menghasilkan lukisan seperti ini. Hal ini akan membawa kita pada fenomena yang bernama ledakan kognitif. Ledakan kognitif adalah salah satu fenomena di mana otak manusia mengalami peningkatan pengetahuan intelektual. Singkatnya, manusia-manusia pada masa itu bisa belajar dan menghasilkan sesuatu dengan cepat karena kemampuan otak mereka telah meningkat. Umumnya, dunia memahami bahwa ledakan kognitif ini hanya terjadi pada manusia-manusia purba yang ada di Eropa saja. Namun, dengan adanya lukisan tertua di dunia ini, nampaknya ledakan kognitif tidak hanya terjadi di Eropa saja, tetapi juga di Asia, yang lebih tepatnya ada di Indonesia, di Sulawesi. Kawasan kars Maros Pangkep ini memang masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Teka-teki tentang peradaban manusia di masa lampau tersimpan rapi di situs ini. Namun membutuhkan waktu lama untuk menggali dan menyimpulkan semuanya. Tercatat baru sekitar 3,5% dari keseluruhan gua purba di wilayah tersebut yang berhasil diteliti dan diungkap sejarahnya. Salah satu yang terbaru adalah lukisan tertua di dunia ini. Lukisan ini nampak seperti menggambarkan babi Sulawesi atau Sus celebensis yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun yang lalu. Leyang Tedonge sendiri memang lokasinya cukup tersembunyi, jauh dari jangkauan masyarakat, dan bahkan tidak dibuka untuk umum, karena untuk menjaga agar gua tersebut tidak rusak. Meski begitu, dulunya gua ini sempat dipakai oleh masyarakat untuk menyimpan hewan-hewan ternak mereka. Ketika diketahui bahwa gua ini adalah cagar budaya, maka hal tersebut telah dilarang. Dan sekedar info, itulah mengapa gua ini diberi nama Leyang Tedonge. Jadi, Leyang artinya gua dan Tedonge artinya kerbau. Gua kerbau. Karena dulunya sempat jadi tempat untuk menyimpan kerbau, sempat jadi kandang hewan dulunya. Ini adalah lukisan tertua di dunia sejauh ini. Nampak gambar seekor hewan yang disinyalir adalah babi Sulawesi dengan ukuran sekitar 1 meter. Lukisan ini dilukis menggunakan pigmen merah serupa oker. Dan tak ketinggalan, ada juga gambar 2 cetakan tangan manusia. Nampaknya lukisan tersebut dilukis menggunakan semacam alat yang fungsinya kurang lebih sama dengan kuas.
yang dicelupkan ke dalam pigmen lalu kemudian dilukis di permukaan dinding. Atau bisa juga menggunakan jari saja. Gambar itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa binatang itu sedang melakukan pergerakan. Manusia yang menggambarnya bisa membuat lukisan yang cukup imajinatif di 45.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Demikian ucap salah satu peneliti di gua tersebut. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan lukisan 2 ekor babi lainnya yang nampak sudah mulai terkelupas karena termakan usia. Lukisan purba ini berada sekitar 50 meteran dari mulut gua. Kalau kita perhatikan, nampak 2 ekor babi Sulawesi yang saling berhadapan satu sama lain. Tentu dengan adanya temuan ini memberikan bukti kuat bahwa peradaban di Sulawesi telah ada sejak zaman dulu. Usianya mungkin sama dengan peradaban yang ada di Eropa sana. Pulau Sulawesi menyimpan banyak sekali misteri. Tak heran kalau pulau ini mendapat julukan pulau tertua di Indonesia, dan kadang juga dijuluki dengan nama Pulau Purba. Kapan-kapan akan saya buatkan video tersendiri tentang hal itu. Untuk saat ini, mari kita melangkah pada implikasi atau dampak dari penemuan lukisan ini bagi dunia. Di awal tadi, saya sempat menyinggung istilah ledakan kognitif. Ledakan kognitif diperkirakan hanya terjadi di Eropa saja. Dan bukti dari ledakan kognitif Eropa ini adalah lukisan yang berusia 36.000 tahun. Lukisan ini ditemukan di Gua Altamira, Spanyol. Nampak hewan-hewan purba seperti badak, marmut, singa, beruang, dan juga kuda. Ada banyak pokoknya. Sebelumnya, lukisan-lukisan inilah yang dianggap sebagai lukisan tertua di dunia. Sehingga para ilmuwan berkesimpulan kalau ledakan kognitif hanya terjadi di Eropa saja pada masa itu. Dan kini, hal yang sama ditemukan di Leang Tedonge, Pangkep. Maka, teori ledakan kognitif yang awalnya dikira hanya terjadi di Eropa saja, kini berubah. Ledakan kognitif tidak terjadi di Eropa saja, tetapi juga terjadi di Asia. Dan lukisan tertua di dunia bukan berasal dari Eropa, melainkan berasal dari Gua Leang Tedonge, Pangkep, Sulawesi, Indonesia. Selain memecahkan rekor sebagai lukisan tertua di dunia, serta mematahkan teori ledakan kognitif Eropa, ada dampak lain yang ditimbulkan dari penemuan lukisan-lukisan di Pangkep ini. Adalah spekulasi dari kemunculan agama pertama di wilayah Sulawesi. Dari Leang Tedonge, kita bisa melangkah ke Leang Bulu Sipong yang berjarak sekitar 4 km dari Leang Tedonge. Di gua ini ditemukan juga beberapa lukisan yang tidak kalah tuanya. Usia lukisan tersebut sekitar 35.000 sampai dengan 43.000 tahun lamanya. Dalam gua tersebut kita bisa melihat gambar tangan manusia, ekor babi, dan juga anoa. Nah, gambar anoa ini nampak paling jelas. Nampak pada gambar tersebut ada seekor anoa yang sedang diburu oleh sekelompok manusia. Uniknya, manusianya nampak berkepala burung dan reptil. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana manusia bisa berimajinasi seperti itu? Dengan adanya gambar manusia berkepala hewan ini, maka disinyalir, dari sinilah lahir yang namanya mitologi kuno. Mungkin saja si pelukis menganggap bahwa di luar sana ada makhluk yang tidak nampak, tetapi mereka ada dan bisa melihat manusia. Makhluk itu dia imajinasikan berbadan manusia dan berkepala hewan. Dan konsep-konsep semacam ini adalah cikal bakal dari lahirnya konsep kepercayaan spiritual. Terlepas dari benar tidaknya keberadaan makhluk semacam itu, manusia hadir dengan imajinasinya, bercerita dari yang satu ke yang lain, menjelma menjadi sebuah legenda, dipercaya sebagai sebuah kebenaran, dan menimbulkan rasa takut. Untuk menghindari ancaman dan rasa takut dari makhluk itu, maka manusia mencari sosok pelindung yang mungkin saja berupa benda-benda tertentu yang kemudian mereka sembah dan mintai pertolongan, yang akan mengarahkan kita pada suatu bentuk kepercayaan. Atau haruskah saya bilang suatu agama? Kayaknya ketimbang disebut agama, kita sebut saja dengan istilah kepercayaan animisme dinamisme. Sebelum lukisan tersebut ditemukan, ternyata ada juga lukisan mitologi yang ditemukan di Gua Stadel, Jerman. Kalau kita perhatikan, nampak patung manusia yang berkepala singa. Usianya sekitar 32.000 tahun lamanya. Berdasarkan lukisan itu, banyak yang percaya bahwa dari sinilah agama itu berasal. Kalau kalian penasaran, silakan baca buku yang berjudul Sapiens, karyanya Yuval Noah. By the way, penemuan lukisan semacam ini tidak hanya ada di Sulawesi Selatan saja.
Di Gua Muna, Sulawesi Tenggara, kita bisa melihat lukisan yang nampak seperti layang-layang juga. Nah, kapan-kapan kita bahas juga soal Gua Muna di Sulawesi Tenggara ini. Untuk saat ini, mari kita menuju ke kesimpulan saja. Gua Tedongge di Pangkep adalah salah satu dari gua bersejarah yang ada di Sulawesi. Di gua ini ditemukan lukisan babi Sulawesi berukuran 1 meter yang disinyalir adalah lukisan tertua di dunia dengan usia yang mencapai 45.500 tahun lamanya. Selain itu, kalau kita berjalan 4 km ke Gua Batu Sipong, maka kita akan menemukan lukisan seekor anoa yang sedang diburu oleh sekelompok manusia tapi berkepala hewan. Berdasarkan temuan-temuan ini, maka lukisan tertua di dunia ternyata ada di Sulawesi dan bukan di Eropa alias di Spanyol, karena lukisan badak dan lain-lain yang ada di Spanyol hanya berusia 36.000 tahun saja. Selain itu, teori ledakan kognitif yang kabarnya terjadi di Eropa berhasil direvisi. Ternyata tidak terjadi di Eropa saja, tetapi juga terjadi di Asia, lebih tepatnya di Indonesia. Selain itu, dengan adanya lukisan manusia berkepala hewan, maka banyak yang menganggap bahwa manusia zaman itu telah mengenal makhluk-makhluk mitologi. Terlepas ada atau tidak adanya makhluk-makhluk semacam itu, dari sinilah manusia mulai mengenal suatu bentuk kepercayaan yang akan mengarahkan kita ke kepercayaan animisme, dinamisme. Sebenarnya ada juga yang bilang kalau dari situlah agama berasal. Cuman saya tidak mau mengamini dulu hal itu. Masih butuh bukti lebih banyak lagi, tentunya untuk memastikan semua ini. Dan teman-teman, sudah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.